Hai Potato Tarot, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, kalian harus simak. Kita akan membaca dan menerawang. Membaca dan menerawang. Kira-kira, apakah dia sekarang bahagia dengan pilihannya? Apakah dia sekarang lebih bahagia dengan pilihannya? Kita akan lihat sama-sama teman-teman ya. Kalian di sini kalau misalnya mau ngelupain mantan atau lagi bete sama seseorang atau berada di lingkungan toksik, silakan order Le Aura. Harganya 350.000 dan wanginya itu nggak kaleng-kaleng teman-teman. Beda ya sama parfum aura yang lain. Kalau misalnya 350.000 kemahalan, kita punya juga garam mandi ya, 150.000 saja, belum termasuk ongkos kirim. Oke. Bagaimana perasaan dia ke pasangannya yang baru? Bagaimana perasaan dia ke pasangan yang baru atau pasangannya sekarang? Kita akan lihat ya. Mungkin energinya sama ya. Kamu sepertinya harus tahu bahwa seseorang ini itu tuh punya adiksi ya, punya kecanduan. Dalam arti kecanduan itu seperti apa? Mungkin takut ditinggalin ya, terus energinya sepertinya sangat butuh pasangan ya. Jadi dia nih kayak harus ditemenin gitu. Dia nggak bisa kalau nggak ketemu sama orang yang memperhatikan dia. Jadi dia tuh nggak bisa kayak mengurus diri sendiri ya, selalu kayak ketergantungan sama pasangan ya. Ini energinya. Kita akan lihat sebetulnya walaupun dia ketergantungan, apakah dia bahagia. Ya, aku taruh sini aja ya. Apakah dia bahagia? Apakah dia bahagia? Kita lihat sama-sama. Lucu ya. Energi tengahnya. Kita lihat ada kartu Two of Swords. Ini lebih kayak menunjukkan bahwa koneksi dia dengan pasangannya itu tuh kayak gimana ya? Dia menjalani memang iya. Tetapi dia tuh kayak mengikuti perasaan aja. Dia sama yang ini, dia mengikuti perasaan. Tetapi kalau ditanya apakah 50-50 perasaannya, iya. Jadi apakah dia cinta? Belum tentu. Aku masih melihat kayak banyak sekali ego ya. Ten of Pentacles. Hambatannya dia adalah mungkin kalau misalnya dia nih ya sudah menikah sama seseorang itu, mungkin mertuanya nggak suka atau ibunya dia nggak suka sama pasangannya sekarang ya. Kalau seandainya memang lagi pacaran, sama juga masih kayak terhalang restu, masih belum deket-deket banget sama keluarganya, entah keluarga mantan kamu atau keluarga si pasangan satunya ya. Hal ini disebabkan mungkin gini loh teman-teman, kita kan nggak pernah tahu ya namanya kalau seorang pasangan punya pacar baru. Nah, keluarganya mungkin masih mengharapkan kamu, itu bisa jadi ya, masih mengharapkan kamu, masih lebih kenal sama kamu, ambience-nya lebih enak sama kamu. Nah, ini tuh kayak keluarganya tuh kayak masih kaku gitu loh. Kayak bilang, kamu kalau misalnya belum serius, nggak usah dulu dikenalin gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia sudah menikah? Emang kalau udah menikah,
kayak kurang setuju gitu, kayak kurang srek gitu. Dan yang aku lihat kartu Three of Swords di sini, kalau dilihat dari energi dia itu misalnya mencari pasangan, dan jadi sama pasangannya sekarang emang karena pelarian, karena memang pelarian. King of Swords. Gini, aku bisa tahu situasinya adalah mungkin keluarga itu sama-sama nggak srek, tetapi ada satu hal yang memang harus dijalankan. Misalnya kalau dia menikah, pernikahan ini harus jadi. Kalau misalnya pacaran, ya pacaran ini digunakan untuk apa? Untuk menghilangkan luka di masa lalu. Kalau menikah, ya memang harus menikah. Kita lihat dulu ya, kenapa tiba-tiba dia menikah dengan seseorang ini. Jujur teman-teman, dia tuh udah nggak punya apa ya, udah nggak punya feeling harus menikah, harus milih-milih, itu nggak ada. Yang aku lihat kalau dia sudah menikah karena dia nggak mau sakit hati aja. Tapi apakah dia cinta dengan pasangannya? Nanti kita lihat ya. Kalau misalnya dia pacaran, kenapa dia harus pacaran sama orang ini? Kalau udah tahu situasinya, kenapa harus dipaksakan? Karena dia merasa dia nggak bisa sendirian. Ya, jadi kalau misalnya pacaran dengan menikah, ini intinya sama-sama kepaksa, cuman alasannya beda. Ya. Kita lihat alam bawah sadar dia ke pasangannya. Masih banyak galau, masih kayak belum yakin. Kenapa belum yakin? Di sisi lain, ya, dia mempertahankan pasangan barunya karena dia yang menemani move on-nya dia mungkin dari kamu. Nah, di sini ada kartu Queen of Swords. Energi dari pasangannya adalah memang dia yang mau menemani, dia yang rela untuk mendapatkan cinta orang ini. Jadi orang ini mendapatkan cinta mantan kamu itu bukan waktu yang sebentar, tapi dari proses yang lumayan panjang. Kalau misalnya di sini aku lihat mungkin kalau dia pacaran ya 6 bulan sejak dia pisah dari kamu. Nah, seseorang ini masuk dengan bilang bahwa kualitasku tuh lebih bagus daripada mantan kamu. Jadi kamu tuh harus move on ya. Gitu. Ya. Terus bagaimana setelah dia menjalani ini? Apakah dia masih ingat sama kamu? Apakah dia ingat sama kamu walaupun hubungannya sudah berakhir? Head of Swords, masih ada kepo-kepo. Five of Swords, dia masih kepo sama kamu dan dia menginginkan kamu memang sakit hati karena dia duluan move on dari kamu. Ya, kita lihat di sini. Apakah dia benar-benar tidak bisa melupakan kamu? Susah untuk melupakan? Tuh, karena memang banyak memori antara kamu sama dia. Sudah bukan orang lain kamu ini, kamu tuh udah kayak bagian dari hidupnya, kamu udah kenal sama keluarganya. Terus kedepannya bagaimana dia ke kamu? Tuh, Three of Cups. Dia kayaknya akan datang-datang lagi walaupun dia sudah menikah atau sudah punya pacar, dia akan coba untuk datang-datang lagi ke dalam circle kamu. Kalau misalnya statusnya dia belum menikah, apakah masih ada kata rujuk? Teman-teman, sekalipun memang mau rujuk, tapi dia ngerti bahwa banyak sekali cobaan yang harus dia hadapin. Dia harus menjelaskan kepada keluarga, menjelaskan kepada pasangannya. Ya, seakan-akan dia tuh kayak berutang penjelasan pada mereka. Kalau misalnya sudah menikah bagaimana? Kan emang energinya datang lagi sama kamu. Kalau sudah menikah, dia sih sebenarnya pengen punya pengen menjadi orang yang memang care sama kamu, pengen deket aja sama kamu ya, karena
energi dari kamunya sendiri ini berat buat dia untuk melepaskan begitu aja. Walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah punya pasangan sekarang, tapi energinya itu masih kepo-kepoin kamu loh. Maksudnya ada kayak sakit hati yang belum hilang juga dari dia. Apa sih yang dia harapkan dari ini semua? Knight of Pentacles, biar kamu tuh melihat kenyataan gitu loh. Tadinya dia serius sama kamu, tadinya dia mau mempertahankan kamu, tapi kamu yang ya mungkin membuat dia pergi, atau dengan kata lain, di sini tadinya dia punya rencana sama kamu, tapi itu nggak jadi. Jadi ya rencana ini untuk orang lain, karena tujuan dia pertama memang udah serius sama kamu. Alasan dia menikah sama yang lain itu kenapa selain dia ketergantungan? Karena merasa kesepian. Apakah dia bisa mencintai pasangannya nanti? Apakah dia bisa mencintai pasangannya nanti melebihi kamu? Aku bilang enggak ya teman-teman, Seven of Swords itu hanya kelihatan nampaknya aja, tapi hatinya enggak begitu. Hatinya enggak begitu. Dia masih pengen deket sama kamu. Bisa jadi sih nanti dia menawarkan TTM-an, ya. Dari sini kan kelihatan nih, dia masih mau deket dan pengen ada di circle kamu. Dia pengen kamu tuh juga sadar gitu loh, bahwa ya aku bisa cepat move on, ya karena aku nggak mau sendirian. Nah, sekarang sebetulnya bagaimana dengan kamu? Kalau kamu berada dalam situasi seperti ini kan nggak enak. Apalagi kalau misalnya kamu masih ada urusan sama dia, ya kan nggak enak kalau kayak gini. Kamu harus gimana? Sebenarnya sih tidak usah menunjukkan rasa kecewa ya. Energinya itu nggak usah menunjukkan rasa kecewa. Kenapa? Karena dia kan pernah sama kamu. Dia di sini jujur aja selalu menjadi bagian dan cerita hidup kamu. Tapi kamu nggak usah pernah kecewa karena dia mungkin menikahi orang lain, ya, pacaran sama orang lain. Kamu nggak usah kecewa. Kalau masih pacaran, mungkin masih ada chance untuk dia kembali. Tapi kalau sudah menikah, ini agak sulit ya, gitu. Yang kamu harus lakukan adalah segera melupakan masa lalu. Aku tahu, mungkin kamu nggak pernah menyangka ternyata dia sudah move on begitu cepat dari kamu, ya. Tapi kamu di sini juga nggak usah merasa kayak tersandra dengan kondisi ini. Toh mau balikan juga udah nggak bisa, udah nggak ada kesempatannya, ya sudah, selesaikan. Cara terbaik untuk melepaskan ini, cara terbaik untuk melepaskan ini. Kamu memang harus niat, harus tekad, harus bekerja keras. Di sini kartu Seven of Wands, walaupun situasinya tidak memungkinkan, tapi kamu harus gigih sendiri, harus berusaha sendiri. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya, jujur kan dia itu gampang mendapatkan pasangan ya karena memang ya cepat aja, mau cepat. Emang dia mau cepat untuk melupakan, tapi kan dalam hatinya di sini sendiri juga belum rela kamu. Dan apabila kamu sudah mendapatkan pasangan yang lebih dari dia, yang sayang sama kamu, ya, yang bisa menikah sama kamu, yang bisa jadi partner hidup kamu, bagaimana perasaan dia? Teman-teman, galaunya. Dia selalu datang, nanti dia akan datang loh untuk menawarkan perasaan lagi, dan masih ngomong, aku cinta sama kamu, tapi mungkin kamu udah gak peduli. Kamu jangan merasa kalah ya kalau kamu belum move on duluan. So, yang aku bilang, bagaimanapun nanti kamu dengan pasangan kamu, ya, kamu ketemu dengan orang yang memang sayang sama kamu, maka dia di sini akan lebih galau daripada kamu. Di sini kamu bisa bangkit, dianya masih terus dirundung kesedihan 1000 tahun. Oke teman-teman, dan ini adalah pembacaannya ya. Aku melihat masih ada harapan ya, asalkan kamu juga membuka hati,
kamu nanti bisa melupakan dia, ya, nggak usah mikirin dia punya pasangan, nggak usah berpikiran mau kembali. Di sini jalan itu akan terbuka untuk kamu kok, selama kamu juga ikhlas. Pembacaan ini sifatnya general, siapapun yang menonton ini dan punya masalah yang sama, maka ini resonate buat kamu. Terima kasih yang sudah readinganku untuk hari ini. See you and I see you, I love you. Bye-bye.